Pagi, salam sejahtera buat semua yang akan menonton video ini dan terkhusus buat Bapak dosen Lazarus Dihamad SOSMA selaku pembimbing dalam mata kuliah ini. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dengan judul Mengkritisi Tanggung Jawab Negara atas Masyarakat dalam menghadapi COVID-19 didasari pandangan teoretik welfare state. Nama saya Meliani Yunita P. Adang, NIM 17030800018, kelas B reguler sore. Virus corona atau coronavirus yang masih eksis dan masih menjadi berita hangat dibahas di sejumlah media massa dari sebelum bulan Maret hingga sekarang. Salah satu virus yang merupakan keluarga besar virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Penyakit yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, kini telah menyebar ke beberapa negara hingga ke Indonesia. Banyaknya korban jiwa, sejumlah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah dan mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia. Pemerintah melakukan berbagai upaya menanggulangi virus corona di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan social distancing atau membatasi aktivitas sosial agar jaga jarak bisa diterapkan, hingga physical distancing atau membatasi kontak fisik. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia yang terus bertambah menjadi 528.000, yang sembuh 442.000, dan yang meninggal dunia mencapai 16.646. Kasus corona di dunia mencapai 800 kasus. Dari jumlah tersebut, 1,44 juta kasus dinyatakan meninggal dan 39,5 juta kasus disebutkan pulih dan sembuh. Selama belum ditemukan antivirus, yang paling bisa dilakukan oleh penduduk dan pemerintah adalah menghentikan atau mengurangi laju penyebaran. Makanya ada yang menawarkan solusi lockdown. Di satu sisi, gagasan ini dapat menahan laju atau melokalisir penyebaran virus. Menghentikan aktivitas sekolah, perkantoran, wisata, semua yang menjadi tempat aktivitas orang banyak harus dihentikan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah biasanya selalu menyangkut kehidupan masyarakat. Dengan mengutip pemikir politik Harold Lasswell, Peters menjelaskan bahwa proses politik selalu membahas mengenai produksi, manfaat atau benefit, dan biaya atau cost bagi anggota-anggota masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, kebijakan publik itu sendiri sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengubah ekonomi dan masyarakat. Kebijakan publik terdengar bukan sesuatu yang mudah dipahami oleh khalayak umum, namun kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya turut mempengaruhi banyak aspek. Banyaknya kebijakan-kebijakan dan aturan dibuat untuk mencegah pandemi corona ini, seperti memberi libur atau lebih tepatnya karantina di rumah masing-masing kepada beberapa kantor, sekolah, universitas, dan juga usaha-usaha kecil masyarakat agar tetap bekerja dan belajar dari rumah saja untuk bekerja sama mengurangi penyebaran virus. Namun hal ini menyebabkan dampak yang positif bahkan negatif, bahkan dampak sosial bagi kehidupan masyarakat. Dampak fisik yang terjadi sekarang yaitu pada sektor ekonomi pun telah menurun 30-100% dibandingkan dengan sejumlah sebelum pandemi. Penurunan terdalam terjadi pada sektor pariwisata atau perjalanan, hotel, restoran, transportasi massal, real estate, dan manufaktur dengan output produk tersier dan sekunder. Adapun dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kinerja sektor tersebut akan semakin menurun hingga beban pelaku usaha semakin tinggi. Ini lantaran perusahaan yang sebelumnya beroperasi secara minimum terpaksa berhenti. Bila tidak dikecualikan dalam ketentuan PSBB, terdapat 1,65 juta warga negara kita yang telah mendapat PHK. Jumlah buruh di perusahaan tersebut sebanyak 53.465 orang dan sebanyak 5.407 terkena PHK.
Dalam laporan tersebut juga disebutkan sebanyak 34.365 pekerja diliburkan dan 14.530 orang dirumahkan sejak pandemi corona. Kabupaten Timur Tengah Selatan yang sempat menjadi zona hijau kini menjadi zona merah dengan tambahan jumlah pasien COVID-19, bahkan 1 pasien meninggal dunia. Berdasarkan informasi dari surat berita Time Kupang pada tanggal 18 September 2020, 17 warga teridentifikasi kontak dengan 1 pasien COVID. Seorang warga pelaku perjalanan KM Lembelu berinisial IP, warga Desa Nule, Kecamatan Amanuban Barat. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Timur Tengah Selatan sebelumnya merawat 3 pasien COVID dan sudah dinyatakan sembuh. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah COVID di bumi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dengan menghimbau masyarakat Timur Tengah Selatan agar mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Sebuah teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia tersebut adalah teori negara kesatuan atau welfare state. Teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan, rakyatnya harus didasarkan pada 5 pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, demokrasi, penegakan hukum, rule of law. Teori negara kesejahteraan atau welfare state tersebut seringkali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun negara. Namun teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 makna, antara lain: yang pertama, sebagai kondisi sejahtera, di mana kesejahteraan sosial atau social welfare sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Kedua, sebagai pelayanan sosial umumnya mencakup 5 bentuk, yakni jaminan sosial atau social security, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial, personal social service. Yang ketiga, sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran, yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya. Keempat, sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Sebuah teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia tersebut adalah teori negara kesejahteraan atau welfare state. Teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada 5 pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Penggagas teori negara kesejahteraan atau welfare state mengungkapkan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang,
bukan mensejahterakan golongan tertentu, tapi seluruh rakyat. Teori negara kesejahteraan atau welfare state tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun negara. Namun teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 makna, antara lain: yang pertama, sebagai kondisi sejahtera atau well-being, di mana kesejahteraan sosial atau social welfare sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Dalam implementasinya, pemerintah berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas mengamanatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negara ini. Kesejahteraan sosial tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan, membiayai pendidikan dasar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kritik saya mengenai tanggung jawab negara atas masyarakat dalam menghadapi COVID-19 sudah sangatlah efektif, di mana pemerintah telah memberikan beberapa kebijakan kepada masyarakat seperti tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan setelah pulang beraktivitas di luar, menjaga jarak, serta memberhentikan aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah maupun universitas-universitas yang ada, puskesmas, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi COVID-19 merupakan tugas kita bersama dan bukan hanya saja pemerintah. Peran masyarakat adalah yang terpenting. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.